والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari pembahasan beberapa penamaan untuk ahli sunnati wal jamaah, yang pada hakikatnya mereka itu ikhwani fillah adalah Islam itu sendiri. Jadi ahli sunnati wal jamaah hakikatnya ya Islam itu sendiri yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membawanya dan menyampaikannya. Islam as-safi, Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tercampuri oleh kebid'ahan-kebid'ahan dan pemikiran-pemikiran menyimpang yang dimasukkan ke dalamnya. Sehingga seorang ketika ditanya kenapa butuh penamaan ini, tidak cukup dengan menamakan Muslim saja. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya Fana Ali? Dengan untuk bisa terbedakan dengan mudah antara ahli haq yang membawa kebenaran, yang menisbahkan diri kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahli bid'ah. Karena perpecahan sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi, sehingga butuh di sana tamyiz, membeda. Di antaranya didatangkan dengan istilah ini untuk membedakan mereka-mereka yang berjalan di atas Islam yang hak. Kenapa dinamakan dengan ahli sunnah? Iqbal, dinamakan dengan ahli sunnah kenapa? Itu dipahami, yang seperti ini dipahami, jangan cuma dicatat saja. Dinamakan ahli sunnah karena mereka menisbahkan diri kepada sunnah Nabi, mengikuti dan membelanya. Baik. Wal jamaah, kenapa dinamakan jamaah? Hendak ya Syafiq. Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dinamakan al jamaah? Dikarenakan mereka bersatu di atas al-haq, walaupun mereka sedikit, tapi tetap mereka al-jamaah. Datang azhar dari Ibnu Mas'ud. Bagaimana bunyinya? Muhammad. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kenapa dinamakan Taifah al-Mansurah? Indahnya Ukasha. Mereka dikuatkan, ditolong tayyib atas musuh-musuhnya. Maksudnya mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kokoh di atas kebenaran, malah mengalahkan orang-orang yang menyelisih mereka. Tayyib. Dalilnya apa? Hendak ya Bazaid. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq mansurin la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Datang dari siapa saja hadis ini?
8 sahabat. Sebutkan 2 dulu. Nah, ditegaskan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, hada huwa hadithun mutawatir. Baik. Dan beliau sebutkan datang dari 8 sahabat. Dalam Sahihain dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah. Dalam Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir dan siapa satunya? Thauban. Kemudian dalam Musnad dari Abi Umamah, Qurrah bin Iyas Al-Muzani dan Imran bin Husain. Kemudian yang ke-8 dari Umar bin Khattab dalam Mustadrak Hakim. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa huwa ay i'tiqadul firqatin najiyah. Keyakinan firqatun najiyah itu apa? Yaitu, kata beliau, al-imanu billah dan seterusnya. Dan yang disebutkan oleh beliau ini adalah pokok-pokok akidah firqatun najiyah. Yang siapa saja tidak mengimani perkara tersebut, ikhwani fillah, maka dia bukan termasuk mukmin. Yaitu beriman pada Allah, pada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Al-iman wa huwa al-imanu billah ila akhirih. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-imanu maknahu lughatan at-tasdiq. Iman maknanya secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran. Apa landasannya? Qala Allah Ta'ala, wa ma anta bimu'minin lana, ay musaddiqin. Engkau bukanlah orang yang beriman kepada kami, maksudnya orang yang membenarkan kami. Cuman ikhwani fillah, makna bahasa ini dikritisi oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah, juga Ibnu Qayyim. Nah, dan di kalangan mutaakhirin yang menjelaskan dengan bagus, Al-'Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Wasithiyah beliau, bahwasanya pemaknaan iman secara bahasa dengan tasdiq, ikhwani fillah, kata beliau, na'am, hadzal qaul la yasih. Nah, pendapat ini tidak benar. Hal ini juga yang dikuatkan oleh Syekhuna Abu Amr dulu ketika mengajar akidah wasithiyah. Balil imanu fil lughah al-iqraru bisyai' an tasdiqin bi. Bahkan iman secara bahasa maknanya adalah al-iqraru bisyai' an tasdiqin bihi. Ini makna secara bahasa, diingat-ingat. Dan terus menerus akan antum pakai nanti dalam pembahasan akidah dalam kitab-kitab berikutnya. Nah, jadi makna iman secara bahasa ikhwanifil adalah pengikraran sesuatu yang dia yakini. Jadi ada nilai tambah dari sekedar pembenaran. Baik. Di antara yang menguatkan makna ini, kenapa? Karena
Seseorang ikhwanifillah ketika mengatakan amantu billah, ai aqrartu billah, sama. Baik. Tidak dikatakan na'am amantu, tidak kemudian amantu Allah, tidak bisa. Berbeda dengan apa tasdik. Na'am at-tasdik ikhwanifillah tidak perlu apa huruf jar ba. Tidak perlu huruf jar ba dalam na'am ta'diyahnya. Baik. Saddaqtu fulanan, aku membenarkan fulan. Tapi tidak bisa dikatakan amantu fulanan, tapi amantu bi fulan. Baik. Ini dari sisi istiqaq lafzi. Kemudian dari sisi makna, memang iman tidak sekedar tasdik, tapi iman adalah iqrar dan i'tiraf, ya, pengikraran dan pengakuan yang apa? Melazimkan dia untuk menerima khabar-khabar dan tunduk kepada hukum-hukum yang ditetapkan. Baik. Adapun sekedar membenarkan, nah, Allah itu ada, membenarkan Allah itu zat yang hak diibadahi, membenarkan, tapi tidak ada ketundukan, dikatakan iman tidak? Apa Muhammad? Tidak, ya tidak. Dan dikatakan iman kalau sekedar membenarkan. Dan Allah zat yang Maha Kuasa, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Benar. Tapi benarkan tok. Nah, membenarkan tok tanpa ada ketundukan, ini tidak dikatakan iman. Baik. Tapi nah, harus ada ikrar dan i'tiraf. Makanya pembenaran dalam hati yang kemudian diwujudkan dengan ikrar lisan yang diikuti dengan apa? Ketundukan na'am kita terhadap ketetapan-ketetapan dan pembenaran terhadap khabar-khabar yang disampaikan. Ini baru namanya iman. Secara bahasa maknanya ini. Baik. Jadi apa tadi makna iman fil lughah? Umar. Nam al-iqrar bisyai' an tasdiqin bihi. Tidak hanya sekedar tasdik. Makanya perhatikan ayat tadi. Syekh berdalil dengan wa ma anta bimu'minin lana. Wa ma anta bimu'minin lana ketika mau diganti dengan musaddiqin, beda sudah. Wa ma anta tidak bisa bimusaddiqin. Tapi kalau bimuqirrin tidak jelas. Nah, ini makna secara bahasa dalam pendapat yang lebih kuat. Walaupun pemaknaan iman dengan tasdik ini memang dikatakan oleh banyak kalangan manusia, menyatakan iman itu tasdik, pembenaran. Padahal tidak sekedar itu. Wa ta'rifuhu syar'an, dan pengertiannya secara syar'i iman itu apa? Annahu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Iman secara syar'i adalah perkataan dengan lisan dan keyakinan dengan hati serta amalan dengan anggota badan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' di kalangan ahli sunnah bahwasanya iman tidak akan bisa terwujud kecuali dengan 3 unsur ini. Nah, 3 unsur ini harus ada dalam iman. Pertama apa? Harus ada pengucapan dengan lisannya. Kemudian pengucapan ini harus dibangun di atas keyakinan yang kokoh di dalam hati. Dan yang ketiga harus terwujud dalam amalan anggota badan. Ini baru namanya iman. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas pada babnya tersendiri nanti tentang permasalahan iman. Kenapa? Karena di antara permasalahan yang muncul khilaf di awal-awal Islam, ikhwanifillah, yang menjadikan
perpecahan, sehingga keluar darinya beberapa kelompok dikarenakan khilaf dalam pengertian iman saja. Salah dalam memberikan pengertian iman menjadikan dia keluar dari apa? Keluar dari jalur yang benar. Contohnya Murji'ah, mereka tersesat dalam pengertian iman. Baik. Kemudian lawannya siapa? Khawarij, Mu'tazilah, mereka juga tersesat dalam pengertian iman. Maka pegang dulu yang disebutkan di sini, pengertian di sisi ahli sunnah. Adapun nanti perincian pada babnya tersendiri insyaallah taala. Wa qawluhu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi hadhihi hiya arkanul iman as-sittah allati la yasihu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an 'ala al-wajhi as-sahih alladhi dalla 'alayhi al-kitab was-sunnah. Ini adalah rukun-rukun iman yang 6 yang tidak akan sah keimanan seorang pun kecuali apabila dia beriman terhadapnya secara keseluruhan. Iman terhadap 6 perkara tersebut. Alal wajhis sahih. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi dia beriman terhadap ke-6-6-nya dengan keimanan yang benar, yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Adapun dalil dari Alkitab yang menunjukkan tentang 6 rukun ini, akhwan, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan 5 rukun dalam satu ayat, yaitu di akhir-akhir Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Nah, ayat 4. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ini 5 terkumpul dalam ayat di surat An-Nisa. Nah, pada surat An-Nisa ayat 136 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 dari rukun tersebut. Siapa saja yang kufur kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab dan para rasul serta hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Tersisa 1 rukun apa yang tidak disebutkan dalam ayat ini? Indaka apa Muhammad? Iman kepada takdir. Taib Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara terpisah dalam ayat, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Nah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Adapun dalil dari As-Sunnah yang mengumpulkan 6 rukun ini, hadis siapa? Ridwan. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, bunyinya, nah, fa'akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, juga datang dari Abi Hurairah, muttafaqun alaih. Baik. Dan wa hadhihi al-arkanu hiya al-imanu billahi ila akhirih. Dan rukun-rukun ini yaitu al-awwal al-imanu billah. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala akan menjelaskan secara global terlebih dahulu tentang rukun iman yang 6 tersebut sebagai apa? Landasan pokok untuk pembahasan-pembahasan setelahnya. Nah, karena memang ikhwanillah, para a'immah
ketika menyusun kitab-kitab akidah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abil Iz rahimahullah ta'ala, nah, ketika menyusun, susunan yang paling bagus adalah apa? Mengacu kepada susunan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril tadi. Nah, pada susunan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jibril. Nah, yaitu mulai dari iman kepada Allah, kemudian kepada para malaikat dan seterusnya. Dikatakan oleh Ibnu Abil Iz dalam Syarah Tahawiyah, wa ahsanu ma yurattabu alaihi kitabu usuluddin tartib jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Dan sebagus-bagus susunan dalam kitab tentang permasalahan akidah adalah disusun berdasarkan susunan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Nah, ketika ditanya tentang iman tadi, dimulai dari pembahasan perkara tauhid, kemudian apa? Keimanan kepada para malaikat dan seterusnya. Kita baca dulu poin yang pertama. Al-imanu billah. Wa huwa al-i'tiqadul jazimu bi annahu rabbu kulli syai' wa malikuh. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamal. Munazzahun an kulli 'aibin wa naqsin. Wa annahu al-mustahiqqu lil 'ibadati wahdahu la syarika lah. Keimanan kepada Allah yaitu pokoknya yang menjadi unsur utama yang harus dipenuhi di sini. Jadi ini keimanan secara global yang harus dipenuhi oleh setiap individu muslim. Karena dalam masalah keimanan ada dituntut keimanan secara global. Ini fardhu ain. Setiap muslim harus mengetahuinya. Kemudian di sana ada perkara yang terperinci yang hukumnya apa? Fardhu kifayah. Nah, jadi yang pokok dalam keimanan kepada Allah yaitu al-i'tiqadul jazim bi annahu rabbu kulli syai' wa malikuh. Yaitu hendaknya berkeyakinan dengan keyakinan yang kokoh, bukan keyakinan yang ragu-ragu, bahwasanya Dia adalah Rabbu kulli syai'in wa malikuh, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya yang menguasainya, pencipta dan mengatur, serta pemilik segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamal, dan bahwasanya Dia itu adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini harus diyakini setiap muslim. Tidak boleh seorang muslim meyakini ada sifat kekurangan pada Allah. Kemudian munazzahun an kulli aibin wa naqsin, berkeyakinan bahwasanya Dia adalah zat yang tersucikan dari semua aib dan semua kekurangan. Ini kembali ke iman terhadap apa? Rububiyah dan asma was sifat. Kemudian wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah, dan beriman bahwasanya Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Ini keimanan terhadap apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwujudkan dalam amalan dia sehari-hari, bukan hanya sekedar pengakuan tok, tapi wal qiyamu bidzalika ilman wa amalan, dan kemudian dia menunaikan apa yang dia yakini itu secara keilmuan dan secara amalan. Jadi perkara akidah ikhwan fillah bukan perkara yang sekedar dijadikan pengetahuan. Nah,
Jangan sampai nanti dituduhkan oleh sebagian ahli bidah, memang salafiyun dari isi ilmu Masya Allah, tapi tidak punya amalan. Amalan mereka nol, dalam prakteknya nol. Kalau keilmuan tentang tauhid iya, tapi prakteknya nol dalam memperjuangkan Islam, dalam usaha membela Islam. Ini banyak dituduhkan. Tapi maksud mereka kita nol dalam perjuangan apa? Tidak ikut demonstrasi, tidak ikut urusan-urusan yang sering ahli bidah berkumpul untuk memperjuangkan yang mereka katakan khilafah atau yang lainnya. Tapi yang dituntut dalam iman kepada Allah ini ya keyakinan tadi, intinya keyakinan terhadap rububiyah, asma wa sifat, kemudian uluhiyah, dan dia menunaikan konsekuensi dari keimanan tersebut dalam wujud amalan. Jadi keilmuan dan pengamalan seiring dan sejalan. Yang kitab ini akhwanillah insyaallah taala akan membicarakan secara panjang lebar tentang apa? Masalah keimanan kepada Allah tersebut, terutama dari sisi asma wa sifat. Dari sisi asma wa sifat yang banyak sekali firqah dalam bergelimpangan dan tersesat dari jalan yang hak dikarenakan mereka salah dalam mengimani perkara tadi. Dan insyaallah taala untuk pelajaran yang kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillah.